saudaraku. Kepada kedua calon mempelai Frankie dan Mika, shalom. Saya mau menyapa Frankie dulu. Yahuhu. Saya mau menyapa Mika. Yahuhu Mika. Tahu artinya? Horas kalau dia orang Batak Tuba, begitu. Itu sapa. Baik, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hari ini kita mau dibekali oleh firman Tuhan, terlebih kepada Frankie Nogan Hareva dan Mika Relina Burumat Paun untuk melangkah ke suatu jenjang yang baru, yang lebih baik lagi tentunya, di dalam perencanaan membuka rumah tangga. Mau diberangkatkan oleh firman Tuhan dari Rut pasal 1 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau berada, dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ada satu kisah yang sangat betul-betul menyentuh setiap hati. Satu kisah ini langka kalau dicari di zaman era postmodern ini. Kisah itu menggambarkan seorang janda yang sudah menikahkan kedua anaknya laki-laki. Nama perempuan itu adalah Naomi. Dia memiliki dua orang anak laki-laki yang bernama Mahlon dan Kilion. Dan ini sudah dinikahkan dengan perempuan. Anak yang pertama menikah dengan perempuan yang bernama Orpa. Anak yang kedua itu dinikahkan dengan perempuan yang bernama Rut. Lalu kita mau lihat keduanya perempuan yang dipersunting oleh kedua anak laki-lakinya itu. Mereka itu kita katakan tidak sama Tuhan yang mereka sembah, berbeda. Berbeda daerah, berbeda nama Tuhan yang mereka sembah. Tetapi dalam perjalanan rumah tangga mereka, sesuatu hal yang mengejutkan dan harus terjadi di tengah-tengah keluarga itu adalah kedua menantunya ini, kedua anaknya ini yang bernama Mahlon dan Kilion ini meninggal. Tinggallah menantunya yang dua itu,
yaitu Orpa dan Rut. Di tengah-tengah statusnya sebagai janda, yaitu Naomi ini, ia juga memiliki perasaan sebagai perempuan kepada kedua menantunya yang sudah ditinggalkan anaknya kedua-duanya oleh karena kematian. Apa yang Naomi katakan kepada menantunya yang kedua-duanya? Tinggalkanlah aku. Kira-kira kalimatnya, engkau kan masih tinggal. Engkau masih bisa berumah tangga lagi, pergilah. Yang kedua, mungkin saja Naomi berpikir, kita kan dari latar belakang Tuhan yang kita sembah berbeda, kembalilah kepada itu. Lalu yang berangkat pulang dan meninggalkan Naomi adalah yang bernama Orpa. Namun Rut dengan identitas dirinya yang baru itu sebagai seorang yang telah dipersunting anak daripada Naomi ini, ia berani mengatakan di dalam dirinya dan berkata kepada Naomi, jangan desak aku meninggalkan engkau. Kemana engkau pergi, disitulah aku pergi. Kemana engkau bermalam, disitulah aku bermalam. Bangsa-mulah bangsa, Allah-mulah Allah. Itu yang dia katakan. Lalu kita mau melihat sesuatu hal yang sangat luar biasa, yang jarang ditemukan di zaman sekarang ini di tengah-tengah sebuah rumah tangga adalah karakter yang ada di dalam diri seorang Rut. Ada kira-kira lagu orang Batak tua, Pak Bika, Pak Franky mengatakan begini. Mana tahu Pak Franky juga pernah mendengarnya. Sapala nang bilit, sapala nang hudodo. Kira-kira bahasa Indonesianya itu, bahasa Yesnya saya tidak tahu ya. Kira-kira bahasa Indonesianya mengatakan demikian. Sekali aku pilih, sekali aku memilikinya, aku tidak akan pernah melepaskannya. Mungkin karakter itu yang ada di dalam diri seorang Rut, sehingga ia berani mengatakan, sekali aku sudah menjadi bahagian keluarga daripada Naomi ini, aku tidak akan pernah meninggalkan dia. Sehingga dia berani mengatakan, kemana engkau pergi, aku akan pergi ke situ. Di mana engkau bermalam, aku akan bermalam di situ. Karena bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allah. Itu sebuah pernyataan yang begitu luar biasa. Komitmen itu tidak hanya sebatas komitmen di awal, tetapi komitmen itu betul-betul tumbuh dan dipegang di dalam diri seorang Rut, sehingga sekalipun menantunya ini adalah sudah janda, tetapi komitmen ini tidak berubah di dalam diri dia. Itu karakter yang luar biasa. Bisakah komitmen seseorang berubah? Bisa, karena sesuatu hal. Pak Franky, di zaman sekarang ini juga sudah kita temukan kok, oleh karena sakit penyakit yang datang kepada pasangannya, ia harus meninggalkannya. Itu tadi sudah berubah komitmen ketika berangkat, ketika sudah diberkati. Komitmen yang dinyatakan di sini itu pudar karena sesuatu hal di kemudian hari. Itu boleh berubah dan itu bisa terjadi. Tetapi hari ini kita mau belajar daripada komitmen serta
ketanggung-jawaban yang sudah dipegang oleh seorang Ruti dalam dirinya adalah bagian daripada keluarga Naomi. Komitmennya itu tidak bergeser satu senti pun, sedikit pun tidak bergeser, karena ia memegang teguh komitmen itu. Lalu saya mau mengatakan, komitmen itu bisa jadi bergeser di kemudian hari oleh karena sesuatu hal, baik oleh karena apapun itu. Tetapi di sana justru diuji, apakah komitmen itu dipegang teguh atau tidak. Sekarang ini kira-kira kalau pranikah itu sudah mulai sepakat, kira-kira sepakatnya begini. Di sana ada sebuah perahu, di atas air yang ada di lautan yang luas sudah ada satu buah perahu terletak, perahu kecil. Sekarang ada dua insan di sini bersepakat, kita mau naik ke dalam satu perahu itu, bukan satu-satu, tetapi satu di dalam perahu itu. Kita mau menyeberangi lautan yang luas ini. Lalu persoalannya adalah, mungkin kita sudah mulai mendeteksi apa yang akan terjadi di tengah-tengah perjalanan perahu ini untuk menyeberanginya, mengarunginya. Mungkin kita boleh mengatakan, mungkin akan ada angin kencang, mungkin akan ada petir yang kuat, bahkan mungkin akan ada ombak yang begitu besar yang sangat menakutkan. Itu boleh kita tahu. Oh iya, itu kita tahu. Maka ketika sudah kita ketahui bahwa ada tantangan yang besar, maka tidak boleh bersantai-santai dong. Harus ada persiapannya di hari sekarang dong, sebelum mendayung perang. Yang kedua, boleh saja yang tidak kita ketahui itu ada gelombang yang lain, ada persoalan di tengah laut itu yang kita tidak pernah duga-duga itu. Maka bagaimana kita mempersiapkan diri untuk itu? Komitmen daripada seorang Ruth adalah memegang teguh komitmen itu sendiri. Apapun yang terjadi di sana, bagaimanapun situasi yang terjadi di sana, komitmen itu tidak akan berubah sedikit pun. Sudah betul-betul siap, Pak Franky? Mau berumah tangga dengan kita? Siap. Coba dilihat. Itulah. Siap. Betul-betul sudah siap. Apapun persoalan mengarungi lautan itu sudah siap. Siap ya? Siapa lebih baik? Franky atau Mika? Menurut Franky, yang lebih baik antara kalian berdua siapa menurut Franky? Yang lebih baik menurut Franky, yang lebih baik siapa di antara kalian berdua? Mika, yakin? Yakin? Memang menurut Franky itu Mika yang paling baik. Mika, yakin? Mau naik ke dalam satu perahu bersama-sama dengan Franky itu banyak tantangan di sana. Ya, coba dilihat dulu Franky itu. Itulah nanti temanmu dalam perahu itu, temanmu bercerita, temanmu menyelesaikan persoalan, menghadapi gelombang di lautan ini, menghadapi angin yang kencang itu, bahkan menghadapi segala persoalan yang tidak pernah kita duga. Siapa? Siapa yang lebih baik menurut Mika? Mika atau Franky? Enggak, sama-sama baik maksudnya. Itu bisa ya, mungkin itu namanya jodoh ya. Iya. Bahkan coba kita bayangkan baiknya itu sama. Itu kan namanya jodoh.
Yang lebih luar biasa yang kita lihat dari seorang Rut adalah bertuhannya itu ia tidak tinggalkan. Ia mengatakan tadi, Tuhanmu lah Tuhanku. Sekalipun pada masa gadisnya, Rut ini tidak sama Tuhannya sama Tuhan yang sembah Naomi. Bukan Allah Israel yang dulu disembah, Allah cewek itu bukan. Tetapi ketika dia sudah mengatakan bahwa dia akan mengikut daripada Tuhan yang disembah oleh Naomi itu, Yahweh itu, Allah Israel itu, Allah pencipta itu, ia tidak bergeser sedikit pun. Begitu banyak tentang bertuhannya pondasi awalnya untuk menaungi lelaki itu. Ya, Frankie rajin gereja. Saya tadi pasti yakin karena itu pendeta pun hadir di sini. Ini pasti Frankie ini rajin gereja, bahkan aktif di gereja ya. Ini si Mika aktif di gereja. Oh iya, luar biasa. Sampai kapan aktif? Selama-lamanya. Mika ini rajin di gereja waktu di perantauan. Lumayan itu lumayan itu adalah bahaya. Mungkin bisalah diselang sendiri kan itu rajin. Oh gitu ya. Ya. Kalau bertuhan kita jadi berkurang oleh karena setelah berumah tangga gak usah berumah tangga. Kalau bertuhanmu berhenti jadi kurang gara-gara menikah dengan si Mika ini, gak usah berumah tangga. Karena yang lebih penting di tengah-tengah rumah tangga itu adalah jemaat kecil. Itu jemaat kecil. Bagaimana jemaat yang kecil ini boleh betul-betul memperlihatkan kasih Allah itu bagi dunia ini? Jangan nanti setelah berumah tangga justru semakin jauh daripada Tuhan. Ini sebagai pendeta galau sebenarnya melihat orang-orang yang membuka rumah tangga di era sekarang ini. Hanya berumah tangga itu hanya dapat ke gereja ketika pemberkatan, ketika perjanjian pranikah, lalu anaknya lahir, anaknya naik sini, lalu gereja dapat ketika dia sudah meninggal. Saya sampai di sini. Ngeri. Maka pada hari ini kita semua bersyukur. Biarlah kiranya keteguhan, komitmen kalian berdua di hadapan jemaat kepada Tuhan tadi itu terus dipegang untuk menaiki perahu di bulan saat nanti dan menaungi lautan begitu banyak rintangan itu. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan kekuatan serta kemampuan. Tuhan kiranya yang melancarkan segala perencanaan keluarga. Amin. Kita berdoa. Biarlah kiranya Tuhan yang meneguhkanmu setiap firman-Mu yang telah kami dengarkan, agar kiranya firman Tuhan ini boleh kami pegang teguh, terlebih kepada Frankie Nober Hareva dan Mika Redina Boroman Pau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.